Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Dengan saya membacakan testimoni keajaiban sholawat, semoga semakin menambah keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita membaca sholawat dan semoga Allah memberikan keajaiban sholawat kepada kita semua ya. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat ini dari Mbak Elsa. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Elsa dari Malang. Jadi begini Mbak Vin, awal mula setelah saya lulus di perkuliahan, saya bekerja di sebuah lembaga sekolah swasta. Di situ saya mulai bekerja meskipun di tahun 2021 itu saya belum mendapatkan ijazah. Keadaan pada masa itu saya mempunyai gaji yang sangat minim Mbak Vin, hanya 550.000 per bulan. Tapi lingkungan saya mengajak saya untuk hidup lebih glamor, sedangkan uang saya tidak cukup. Dan diimbangi orang tua yang menuntut saya untuk bayar listrik, bayar cicilan motor, dan bayar wifi. Dengan posisi seperti itu, saya bingung Mbak, harus bagaimana. Akhirnya saya terjerumus ke dalam pinjol Mbak Vin. Dan pada masa itu, saya juga punya seorang kekasih atau punya pacar yang sudah lama, kira-kira 5 tahunan lah Mbak. Kita berjalan, namun pacar saya juga tidak bekerja dan dia juga seperti membebankan hidup ke saya Mbak Vina. Setelah setiap kali nongkrong atau main selalu menggunakan uang saya Mbak Vin, dan gaji saya per bulan hanya 550.000. Saya merasa bingung Mbak Vin. Akhirnya saya masuklah ke pinjol dengan pinjaman awal 3 juta Mbak Vin, dan ternyata cair Mbak Vin. Dari awal itu yang coba-coba, akhirnya saya ketagihan dan semakin terus-terusan minjol. Sehingga saya gali lubang, tutup lubang Mbak Vin, dan tidak ada satu orang pun yang tahu meskipun saya sering pinjam uang ke pacar saya. Tetapi setelah itu saya kembalikan Mbak Vin, karena pacar saya juga pinjam ke temannya. Saya terjerat pinjol sampai dengan 8 pinjol Mbak Vin, dan di dalamnya terdapat besar pinjamannya, jika ditotal keseluruhan hampir 20 juta lebih. Dan saya terjerumus selama 1 tahun. Semakin lama saya semakin tertekan. Semakin hari semakin banyak masalah yang terjadi di hidup saya Mbak Vin. Mulai dari tiba-tiba kakak saya yang benci dengan saya karena setiap kakak saya telepon untuk ibu saya, uangnya aku pakai dulu Mbak. Bahkan kadang aku kembalikan tapi kurang, dan ibuku yang tiba-tiba tidak setuju dengan hubunganku dan pacarku Mbak Vin. Di situ aku dibenci oleh semua keluarga, dan sampai pada suatu hari aku benar-benar niat dan bertekad untuk tidak pakai pinjol. Aku harus ngomong kepada ibuku dan kakak-kakakku. Suatu malam setelah aku diteror pinjol yang nagih aku nggak bisa tidur semalaman Mbak Vin, aku mulailah sholat taubat dan sholat tahajud Mbak Vin, karena pada masa itu aku sama sekali jauh dari Allah Mbak Vin, dan tidak pernah sholat dan nggak pernah baca sholawat juga. Keesokan harinya aku memberanikan cerita ke ibuku, meskipun aku tahu konsekuensinya akan dimarahi dan dijauhi keluarga. Dan ternyata benar Mbak Vin, setelah aku cerita dengan ibuku langsung kaget dan marah seketika aku tidak diajak berbicara selama 3 hari. Dan akhirnya ibuku bilang ke kakakku pun langsung telepon aku dan ikut memarahiku Kak Vin. Dan di suatu hari aku melihat YouTube, ada videonya tentang pelunasan hutang. Dari videonya Mbak Melisa, aku coba amalin sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali, dan alhamdulillah saya sholat 5 waktu tepat waktu serta sholat tahajud dan rutin selama 1 minggu. Saya membaca sholawat Jibril awalnya tuh cuma 2.000 kali Kak Vina, dan Masya Allah, alhamdulillah pertolongan Allah itu datang di saat aku harus membayar jatuh tempo sebesar 4.300.000 Mbak Vin. Dan Allah memberikan pertolongan kakakku yang memarahiku tiba-tiba transfer dan memberiku uang 10 juta. Di situ saya langsung
nangis Kak Vina tuh. Saya membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali per harinya Kak Vina. Nah, di situ aku tuh benar-benar meminta maaf kepada ibuku dan kakak-kakakku, dan hari berikutnya alhamdulillah Kak Vina, aku terus amalkan sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali itu, terus menerus membaca sholawat Jibril 5.000 kali. Ada lagi pertolongan Allah, aku diberikan petunjuk dan mendapatkan uang 6 juta dari beberapa anak yang ingin aku ajari privat, dan 4 juta lagi aku dapat dari kakakku yang nomor 1. Ini mungkin berkat keajaiban sholawat Jibril 5.000 kali ya Kak Vina. Dan alhamdulillah temanku juga ikut membantu. Setelah aku ceritain Kak Vina, alhamdulillah hutangku lunas dan aku berjanji tidak akan pinjol lagi Kak Vin. Aku sudah ingin bertobat kepada Allah dan aku tetap istiqomah membaca sholawat Jibril 5.000 kali. Selang beberapa bulan aku juga sedang ada masalah dengan pacarku Mbak Vin yang tidak direstui orang tuaku, sedangkan aku meminya pengennya untuk dinikahi, tapi pihak pria belum siap dan aku seperti digantung Kak Vin. Selama berbulan-bulan kita selisih paham dan cekcok, akhirnya aku memutuskan untuk menyudahi semua dosa-dosa pacaran. Dan pada saat itu aku berkeinginan untuk tidak berpacaran, ingin menikah saja Mbak Vin. Setelah itu saya tetap mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali dan saya berusaha sebisa mungkin dan semampu mungkin untuk istiqomah dan berusaha untuk membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya Mbak Vin. Alhamdulillah hidupku lebih ringan, adem, tanpa beban, bisa keluar dari semua masalah dan terbebas dari pinjol dan riba. Ini mungkin berkat sholawat Jibril yang saya amalkan Mbak Vin. Dan qadarullah, Masya Allah Kak Vin, pada saat itu aku menjadi salah satu anggota sebuah event besar dan di situ ada seorang laki-laki yang ingin menikahiku Kak Vin. Dan alhamdulillah laki-laki ini sangat rajin beribadah, bertanggung jawab, sabar, penyayang. Aku bilang ke dia jika ingin menikah minta izin ke ibuku, aku bilang gitu Mbak Vin. Dan alhamdulillah setelah dia berniat baik, satu keluarga setuju Kak Vin, dan hanya dengan waktu 1 bulan kenal akhirnya kami menikah. Sampai saat ini kami sudah 9 bulan menikah dan sedang menantikan momongan Mbak Vin. Mohon doanya Mbak Vin agar saya bisa cepat diberikan momongan, amin. Ya baca selawat terus ya, untuk Mbak Elsa baca selawat Jibril, gebar selawat Jibril. Terima kasih Kak Vina sudah memberikan informasi mengenai dahsyatnya sholawat. Semoga Kak Vina dan Mbak Melisa diberikan dan juga keluarganya selalu diberikan rezeki, kesehatan, panjang umur, serta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Elsa atas kiriman testimoninya tentang sholawat Jibril 5.000 kali ya teman-teman. Subhanallah, di sini Mbak Melisa berusaha untuk menggebar sholawat Jibril, gebar-gebaran sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali. Awalnya Mbak Melisa itu membaca sholawat Jibril 2.000 kali ya teman-teman. Nah di sini kan Mbak Melisa, bukan Mbak Melisa, di sini kan Mbak Elsa itu terinspirasi dari videonya Mbak Melisa ya, yang mana Mbak Elsa itu awalnya hanya memiliki gaji 550.000 karena keadaan lingkungan yang mengajaknya glamor dan memiliki pacar yang bergantung pada Mbak Elsa tersebut. Akhirnya Mbak Elsa terjerumus ke pinjol, hutang pinjol teman-teman. Nah di situ Mbak Elsa tuh ketika pinjol ternyata keluarganya Mbak Elsa tuh nggak tahu kalau Mbak Elsa tuh terjerumus dalam pinjol, dalam riba ya teman-teman. Nah kalau orang terjerumus dalam riba itu semakin banyak masalah ya teman-teman, bukan menyelesaikan masalah. Nah di situ Mbak Elsa tuh bingung, yang mana Mbak Elsa dimusuhi sama kakaknya, dimusuhi sama ibunya, sampai nggak diajak bicara selama 3 hari oleh ibunya Mbak Elsa ya teman-teman. Nah di situ ternyata Mbak Elsa tuh pas di saat dirundung masalah ternyata nonton YouTube. Nah di situ Mbak Elsa terinspirasi dari videonya Mbak Melisa tentang pelunasan hutang ya teman-teman. Nah di situ karena Mbak Elsa terjerat hutang, akhirnya Allah kasih petunjuk perantaraan lewat videonya Mbak Melisa. Ternyata di situ Mbak Elsa tuh semakin berubah menjadi lebih baik lagi, yang mana Mbak Elsa tersebut berusaha untuk mengamalkan amalan sholawat Jibril ya teman-teman. Di situ selama Mbak Melisa mengamalkan sholawat Jibril, yakni awalnya membaca sholawat Jibril 2.000 kali, dan Mbak Elsa semakin rajin membaca sholawat Jibril dan sholat
5 waktu tepat waktu serta menjalankan sholat tahajud. Dan Mbak Elsa rutin selama 1 minggu tuh ya teman-teman. Selama 1 minggu tuh Mbak Elsa rutin sholat 5 waktu tepat waktu dan sholat tahajud serta mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali. Nah, di situ Masya Allah, setelah Mbak Elsa mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali, Mbak Elsa geber sholawat Jibril 5.000 kali. Dari situ alhamdulillah Allah kasih rezeki kepada Mbak Elsa perantaraan siapa tuh pas waktu bayar pinjolnya pas jatuh tempo sebanyak 4.300.000. Di situ Allah kasih rezeki pada Mbak Elsa perantaraan kakaknya Mbak Elsa tersebut, yang mana mungkin ini berkat keajaiban sholat Jibril 5.000 kali yang dibaca oleh Mbak Elsa ya teman-teman. Nah, di situ kakaknya Mbak Elsa memberikan uang sebanyak 10 juta kepada Mbak Elsa. Kemudian Mbak Elsa tuh di situ terharu, nangis banget karena ingat akan dosa riba ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Elsa meminta maaf kepada ibunya, minta maaf kepada kakaknya. Kemudian Mbak Elsa tuh bukannya berhenti di situ teman-teman. Mbak Elsa semakin kencengin baca sholawat Jibril, geber sholawat Jibril. Nah, di situ semakin hari Mbak Elsa semakin banyak membaca sholawat Jibril. Akhirnya pertolongan Allah tuh datang lagi pada Mbak Elsa. Akhirnya Allah memberikan petunjuk pada Mbak Elsa dan Mbak Elsa mendapatkan uang 6 juta dari beberapa anak private-nya Mbak Elsa ya teman-teman, dan mendapatkan uang sebanyak 4 juta lagi dari kakaknya yang nomor 1. Ternyata di situ juga teman-temannya Mbak Elsa juga membantu Mbak Elsa untuk melunasi hutangnya Mbak Elsa ya, karena temannya Mbak Elsa tuh diceritain sama Mbak Elsa ya teman-teman. Di situ ternyata ini mungkin berkat keajaiban sholawat Jibril ya teman-teman. Di situ Mbak Elsa kan bertobat tentang pacaran ya teman-teman, dan bertobat tentang hutang riba, dosa riba. Nah, di situ setelah Mbak Elsa mengamalkan sholawat Jibril, menggeber sholawat Jibril, ternyata di situ Allah ngasih petunjuk yang mana Mbak Elsa tuh menjadi salah satu anggota sebuah event besar. Dan di situ ada seorang laki-laki yang mengajak Mbak Elsa tuh menikah, yang mana laki-laki itu orangnya bertanggung jawab, sangat bijaksana dan sangat rajin beribadah ya teman-teman. Kemudian laki-laki itu oleh Mbak Elsa diperkenalkan dengan orang tuanya Mbak Elsa, dengan keluarganya Mbak Elsa. Di situ keluarganya Mbak Elsa setuju dengan niat iktikad baiknya Mbak Elsa dan laki-laki tersebut. Di situ Mbak Elsa dengan laki-laki tersebut alhamdulillah ternyata menjadi halal ya teman-teman, sehingga Mbak Elsa dan laki-laki itu menikah. Dan sekarang Mbak Elsa dan suaminya itu sudah menikah selama 9 bulan. Nah, di sini Mbak Elsa berusaha untuk pengen punya momongan, berdoa pada Allah pengen punya momongan ya, semoga dengan barokahnya sholawat Jibril Mbak Elsa dan suaminya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, nggak ada salahnya ya teman-teman kalau kita ingin keluar dari masalah, kita baca sholawat seperti Mbak Elsa baca sholawat Jibril, geber sholawat Jibril. Sholawat Jibril, semakin hari kita semakin banyak membaca sholawat, maka semakin ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup segini saja ya teman-teman testimoni dari Mbak Elsa itu tadi. Semoga testimoni dari Mbak Elsa tentang kisah keajaiban sholawat Jibril itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.